Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu ya, berupa apapun ya, pangkat dan lain sebagainya, fahaddits, maka hendaklah kamu ceritakan. Nikmate Gusti Allah gak oleh ditutup-tutupi. Nggih. Nek bayarane mundak ditakoni kancane ya pecah, alhamdulillah mundak. Biasanya mboten nek mudun cerita. Tapi nek mundak menengah tapi ditambahi mundak sih tapi dupidik. Jadi Imam Ahmad di dalam satu riwayat itu kalau beli baju diceritakan, alhamdulillah saya bisa beli. Atau fahaddits bisa dimanakan menceritakan nikmat itu membagi nikmat pada orang lain. Masuk menceritakan nikmat, gak perlu diceritakan oleh lisan tapi diceritakan melalui tindakan, ya. Berarti dapat nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk atas nikmatnya. Di kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di majelis ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu ngaji surat juz amma ya, sampai pada surat ad-duha. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat dan keluarga beliau. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Duha, surat yang ke-93, Wadduha, demi waktu duha, yaitu awal waktu siang. Ya, di waktu duha ini kalau kita perhatikan ada satu amalan yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk melaksanakan salat duha. Ya, dia mengatakan salatul awwabina khina tarmidul fisal.
Salat orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan, yaitu salat duha. Salat duha memiliki banyak faedah, ya. Di antaranya adalah membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika insya Allah dengan mengerjakan itu Allah akan berikan kita keberkahan atas rezeki yang kita miliki. Walaili, dan demi malam atau demi malam. Idza saja apabila telah menutupi. Ya, malam yang Allah ciptakan bagi kita merupakan satu nikmat yang besar. Karena di waktu malam itu Allah menjadikan tubuh kita, jiwa kita istirahat dari penatnya siang. Dan istirahat itu sangat penting. Tidur itu sangat penting, ya. Sebagaimana di dalam surat An-Naba, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna al-laila libasa. Dan orang itu kalau tidak bisa tidur, misalkan 3 hari sampai 4 hari, 7 hari, dan ada percobaan itu ya, saya melihat di YouTube itu, ada beberapa tahanan yang dipaksa untuk terus untuk terjaga, disuntik terus. Itu banyak yang gila dan stres. Itu alangkah nikmatnya ketika seseorang muslim, seorang hamba bisa merasakan nyamannya tidur di waktu malam, ya. Maka nikmat ini jangan disia-siakan. Dan Nabi SAW ini melarang kita untuk tidur di waktu setelah Isya itu belean, ya, ngomong-ngomong, wal hadis ba'da, ngomong nggak ada gunanya. Kemudian akhirnya subuh hilang, ya. Hal-hal yang penting misalkan sholat malamnya juga terlewatkan, ya. Dan ya maksimal lah kalau memang nggak ada perlu itu ya jam 9-10 kita sudah tidur, ya, sudah cukup itu. Nah, jadi biasanya, mohon maaf ya, anak-anak muda itu saya tanya di sekolah itu tidur jam berapa kan? Ada yang normal Pak 9-10, ada yang jam 3, jam 2 baru tidur. Makanya di sekolah itu dia tidak semangat untuk belajar karena capek, ya. Makanya gunakan malam ini tidak hanya untuk tidur kalau dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Diperintahkan kita untuk bangun salat tahajud supaya kita diberikan tempat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya begitu. Dan banyak sekali tentunya di dalam hadis-hadis tentang keutamaan salat malam, ya. Karena salat malam ini dikatakan oleh Nabi ta'bus salihina man kana qablakum. Dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kemudian dia juga mencegah bisa orang berbuat kemungkaran. Tahajud juga membersihkan jiwa dan seterusnya dan seterusnya, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan engkau wahai Muhammad, rabbuka Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Ayat 1-3 ini ada asbabun nuzul yang disampaikan oleh Jundab radhiyallahu an, ya. Ia meriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik, ya, yang ketika Rasulullah lama tidak menerima wahyu. Jadi wahyu itu turun bukan berdasarkan keinginan Nabi, tapi memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala lama. Maka kemudian orang-orang musyrik mengatakan Muhammad telah ditinggalkan sahabatnya, yaitu malaikat Jibril. Maka Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak juga membenci kamu, ya. Jadi Allah memang menurunkan wahyu sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW itu menjawab, ya, sesuatu pertanyaan, kemudian dia mengatakan besok tak jawab, ya, ternyata nggak turun wahyu. Lalu turunlah surat Al-Kahfi itu yang negur Nabi,
wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang akan dikerjakan besok tak kerjakan pasti, tapi katakanlah apa? Insya Allah. Insya Allah ini menyebabkan apa yang jenengan cita-citakan bisa tercapai. Nabi Sulaiman juga pernah lupa tidak mengucapkan insya Allah. Dia kepingin punya pasukan dari istri-istrinya yang banyak itu. Akhirnya beliau kumpuli istrinya dengan niat apa? Menjadi pasukan Islam yang membela agama Allah. Tapi gak ngomong insya Allah. Sing meteng mek situ. Terus cacat juga. Makanya ini penting sekali kita mengatakan sesuatu yang akan kita kerjakan dengan kalimat insya Allah. Tapi insya Allah jangan dijadikan alasan untuk tidak. Akhirnya wong males. Insya Allah males aku insya Allah. Kalau ini balik-balik insya Allah gak teko. Kalau tidak hadir, gak bisa hadir, ngomong saya tidak bisa hadir, maaf. Ya. Tapi kalau sudah dikerjakan, jangan bilang insya Allah. Ruwet. Sampean sudah menikah, insya Allah sudah. Salah itu. Insya Allah sudah. Sudah makan? Insya Allah sudah. Jangan ya. Kalau sudah makan ya sudah. Kalau belum ya belum. Kalau besok kira-kira makan, insya Allah. Kan begitu ya? Karena ayatnya begitu. Wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ghadan itu besok. Ya. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat khairun, lebih baik, laka bagimu, minal ula, dari yang permulaan yaitu dunia. Allah mengingatkan kita semua, akhirat itu tidak ada tandingnya dengan dunia. Bahkan dunia disebut dengan sebut-sebutan apa? Hina, ya. Mata ul hayati dunia. Dunia itu dikata dana, ya, ini dunia, dan artinya dekat atau hina. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah tidak baca sebuah riwayat hadis di Riyadhus Shalihin ya, tentang dunia ini? Nabi itu pernah ke pasar, kemudian ketemu bangkainya kambing kecil, lalu dipotong telinganya. Siapa yang mau beli ini dariku? Satu dirham. Satu dirham itu sekitar 4.500. Kupingnya kambing, kupingnya puret pisan ya. Nggak ada yang mau. Lalu Nabi mengatakan, wis PN. Untuk apa ya Nabi? Kami membawa kuping kambing yang sudah bangkai puret lagi. Andai kata hidup pun kami mikir-mikir gitu ya. Itu juga nggak bikin saya baik-baik saja menerimanya. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya menurut pandangan Allah, dunia itu lebih hina daripada kuping puret sing bangke menurut Allah. Tapi bukan dunia semuanya, kecuali diterangkan oleh para ulama, para nabi, orang-orang sholih, orang-orang baik. Sesuatu yang disedekahkan itu kan harta dunia, Pak. Ibadah-ibadah itu jauh lebih baik dari dunia yang ditumpuk-tumpuk kemudian menjadi angka-angka, mungkin nulis sampai rolas. Enten sing nulis songo, saniki wong ndolek dunya kan sampai ngoten Pak nggih. 9 sampai nolnya 9, nek gak puas nulis rolas. Padahal mangane sak piring. Bahkan ketika tua kadang-kadang dia sakit-sakit juga. Terus gaya apa sampai seperti itu. Makanya kata Nabi, yang berguna bagimu adalah hadza li fulanin, hadza li fulanin. Ini untuk fulan, ini untuk fulan. Kalau kita mau menandingi Nabi dalam sedekah, wis gak ngatasi wis ya. Nabi itu mengatakan, andai aku itu punya beberapa dirham saja, tidak akan pernah aku simpan 3 hari. Pasti aku akan berikan ini. Kalau maca hadis niku nggih kula ngomong kali wong dereng saged niki sing maca hadis sing lakoni nggih. Karena Nabi itu memang kayaknya enggak pernah nyimpan-nyimpan, Pak. Enggak pernah nyimpan-nyimpan. Iki jagane enggak, wis. Itu beda. Mungkin zamannya beda, boleh jadi jenengan bilang gitu. Tapi masa Nabi kita ragukan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki. Ya. Maka dunia ini dibandingkan dengan sholat qobliyah subuh itu loh nggak sebanding. Ya, lah ada hadisnya apa ya? Hafal nggih? Rakaatal fajri khairun
minad dunya wa ma fiha, yaitu 2 rakaat fajar subuh sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal urusan dunia itu banyak menghabiskan waktu kita. Makanya kalau jenengan sulit-sulit, ya Allah jangan kau persulit urusan dunia yang hina ini. Mudahkanlah ya Allah, sehingga saya bisa perhatian terhadap hal yang esensial dalam kehidupan kita. Ini termasuk ngajinya ini nek sampean ndelok hadise luar biasa. Ya, nek sekedar maca WA ngono wis gak apa-apane, apa meneh iklan gak apa-apane belas. Nah, begitu. Cuma ya memang dunia itu disebutkan oleh Nabi hadirah wa khulwah, hijau dan manis. Hampir semua orang itu menyukai manis. Ngene mboten? Ayo panganan apa sing gak manis, kan banyak yang gak suka, Pak. Hijau itu senang lihat hijau-hijau, betul nggih? Makanya nek oleh duit akeh motone hijau, padahal duit warnane napa? Abang, tapi motone hijau, motone hijau. Menyenangkan. Nah itu. Dan banyak ya di dalam Al-Quran atau hadis tentang keutamaan akhirat, keutamaan jihad, keutamaan sedekah, keutamaan salat, keutamaan ya amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian zikir dan sebagainya. Itu yang panjenengan saya bawa ke hadapan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka ya sungguh kelak Allah akan berikan kamu ya sesuatu, Tuhan memberikan kepadamu dan kamu menjadi ridha, ya senang. Apa ini asbab nuzulnya? Ya dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kebahagiaan Nabi SAW saat beliau diperlihatkan Allah negeri-negeri yang akan ditaklukkan umatnya satu persatu. Jadi Nabi menang ini penonton infonya, ini akan takluk, ini akan takluk. Tapi Nabi ya temen perangi, gak terus ndelewis saya budal jelas menangi, gak gitu. Orang yang paling gigih usahanya itu adalah orang yang paling tawakal. Sampai niling-niling. Mboten tawakal itu terus. Nabi aja perang saja pakai baju besi rangkap berapa? Rangkap 2, Pak. Baju besi rangkap 2 itu dengan harapan apa? Nek dibacok nggak bisa tembus. Makanya ikhtiar ngoten niku oleh sampean gawe tank, gawe rompi anti peluru. Sing gak oleh itu gawe sikep, ngertos? Ngertos? Jimat disak ngene. Wis tak bacon aku ya tebal sampean nek sing bacok tauhide luar biasa. Saya dapat cerita dari teman. Ada seseorang yang pamer ke seorang kiai. Saya ini punya ilmu kebal. Wis rene. Bismillahirrahmanirrahim. Disilat tuh. Jangan pedot niku drijine. Ya ndelok-ndelok sing nyilat tadi. Sahabat itu hampir tidak pernah kesulitan menghadapi orang model begitu, Pak. Kanuragan sakti-sakti itu ya. Karena tawakalnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Backingnya itu yakin Allah. Paham ya? Backingnya Allah. Jadi Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad kebaikan yang melimpah sehingga Nabi Muhammad puas. Ridho itu artinya puas. Ya. Kalau jenengan mengatakan raditu billahi robba, aku puas, aku ridho bahwa Tuhanku Allah. Ngoten nggih. Wa bil islami dina, dan aku puas agamaku Islam. Wa bi Muhammadin nabiyyar rasula, dan aku puas bahwa nabiku adalah Muhammad dan rasulku, rasul Allah itu Muhammad. Kata Nabi, siapa yang mengatakan itu masuk surga. Maksudnya mboten ngomong tok, Pak. Puasnya itu di dalam hati, betul puas. Puas. Kalau jenengan bertuhan Allah itu sanawang, senang, ridho, puas, bangga punya Tuhan Allah itu loh. Tidak malu sama sekali. Sehingga kalau ngaji ning Quran itu dikatok-katokno gak apa-apa. Tuhanku Allah, nggak apa-apa. Orang Nasrani itu saya lihat kalau keluarga ke gereja niku, kalau kitabnya ya digawa wong ngeten nggih. Mbok nggawa Quran pun digawe lembean ngeten, Pak, gak mau main blas sampeyan ganti perasaan nggih. Quran wae lembean. Ya sing sopan karena ini
sesuatu yang berkah. Sampeyan nggawa ijazah ngene. Nek mari dikai rektor, sampeyan ge lembean ngene. Kan ndak kan? Dilaminate nggih. Ditempatkan di tempat yang aman. Quran dengan ijazah itu kira-kira penting mana? Ya penting Quran jelas ya. Itu faktanya. Quran itu sangune urip. Ijazah itu salah satu sangu untuk cari pekerjaan ya. Nek mlebu kan perlu ijazah. Nek wis mari mlebu kan gak perlu ijazah mana? Kinerjanya. Masih ijazah apik kumlot, nek gak tayoh ya gak tayoh akhirnya. Karena diceluk ya. Kan begitu. Paham ya? Itu ridho namanya. Orang sering salah mengartikan ikhlas dengan ridho. Aku ikhlas, itu namanya ridho. Ikhlas itu definisi arti bahasanya itu bersih, murni, tidak bercampur, itu ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah meniatkan sesuatu ibadah, amal atau apapun hanya semata-mata karena Allah, itu ikhlas. Ya, sholat lillahi ta'ala itu ikhlas. Makanya niat itu dikantili napa? Lillahi ta'ala, ikhlas itu. Kadang orang kan ngekei koncone napa? Ikhlas aku, ikhlas itu ukurannya bagi Allah. Ya, aku senang, ridho, puas ngasih kamu. Orang diberi dengan memberi itu enak mana Pak? Enak memberi. Kalau wis tahu ngalami nasib dikai utok. Kalau niku teng Bandung, ya sama jamaah nggak perlu saya sebutkan. Mulai berangkat sampai akomodasi, sampai mangan, sampai sangune, sampai oleh-oleh dibandani wong Pak. Tengah Agim itu Gagar Kalong. Ternyata saya itu terjajah Pak kalau enggak. Wonge cerita bal-balan kalau gak seneng kudu ngrungokno wong ngekeki dhuwit ya kate tinggal turu. Nggih. Nggih napa mboten? Ayo sampean mentola turu. Sampean bandani kabeh terus diceritani. Masya Allah kemarin malam Chelsea sama awak dhewe lho gak warasaran gak nyambung, polanya serangnya tinju nggih. Dan orang kan punya hobi dalam melihat atau hobi dalam olahraga masing-masing. Yo terpaksa yo kudu melek, polane apa? Masih dijak nang dia kudu gelem. Ayo kali kula. Nedoni iki nggih padahal gak suweneng misale. Jenengan gak suka napa misalkan? Apa? Suka dan tidak enak beda. Tidak suka misalkan ada orang itu yang gak suka soto Pak ya. Terus dikongkon mangan soto karo sing bayari, kok wape dibandani. Kira-kira gelem mangan? Nggih gelem, kudu gelem. Makanya orang yang memberi itu longgar, yang minta itu kecut. Makanya nek cita-cita ngekei ini ku cita-cita sugih, Mas. Cita-cita ngekei berarti cita-cita dadi wong sugih. Nek cita-cita njaluk. Pengemis dengan pedagang itu kayaknya uangnya banyak pengemis. Tapi sampean delok wajah pengemis ada yang enggak mercing enggak? Mercing kabeh. Saya lho tahu Pak, nenger kula teko mburi tok lho iku ngemis iku. Teko waduan, sembarang kula mlakune tok lho. Enggak tahu saya, pokoknya tahu. Ya ngomong ngemis, padahal pada kudungane nggih. Tahu. Srepat pengemis itu. Padahal jenengan tahu kan, pengemis ada yang ketangkep Satpol PP nggo dhuwit pinten? Ada sampai 1.075 juta. Ada pernah di televisi. Apa itu? Depositonya 175 juta. Ono wong sing gak tau duwe deposito nggih. Tapi dia minta terus. Itu besok hukumnya haram. Besok di dalam Kitabul Maram nanti kalau bangkit di akhirat mukanya nggak ada dagingnya. Ya, kalau minta ya sekedar untuk beli modal, buat modal lalu dia harus kerja. Islam itu sangat menghargai pekerjaan. Tidak dilihat statusnya apa, yang penting pekerjaan itu halal dan memang hasil karya tangannya sendiri. Itu sangat disukai. Kata Nabi, sebaik-baik pekerjaan itu adalah pekerjaannya Nabi Daud. Nabi Daud itu kerjanya apa Pak? Bu, Nabi Daud raja loh Pak. Tapi punya pekerjaan apa? Jahit. Jahit apa? Baju besi Pak. Baju besi ini cekel Nabi Daud lunak Pak.
Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi untuknya. Jadi pokoknya nek dandananane Bayu Daud mesti pas enak kenane. Karena beliau. Dan yang hebat dibagi 3 hasilnya. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk modal kerja, ya, sepertiga untuk belanja istrinya. Nabi Daud. Poso yang terbaik juga puasanya Nabi Daud. Salat malam yang terbaik juga salat malamnya Nabi Daud. Itu kata Rasulullah SAW, ya? Nabi Daud seorang raja, tapi tidak berpangku tangan, tetap beliau bekerja. Raja ini tengok-tengok oleh salah bayaran, ya. Alam yajid kayatima fa'awa, tidakkah dia menjumpai engkau Allah Ta'ala dalam keadaan yatim, ya, karena telah kehilangan ayahnya. Fa'awa, maka dia melindunginya, ya. Dia melindungi dengan siapa? Dengan dilindungi oleh kakeknya, dilindungi oleh pamannya. Itu termasuk pelindungan Allah, ya. Karena Allah yang menggerakkan hati semua orang. Jadi misalkan jenengan bantu orang, sesungguhnya jenengan bisa membantu itu atas izin Allah Ta'ala. Betul kan? Kalau jenengan tidak digerakkan nggak bisa. Makanya mintalah yang baik-baik sama Allah. Kalau di masjid kita ada dakwah ini, biasanya saya korban niku wonge pancet napa wis ngalang-alih. Pancet nggih. Wong-wong iku nggih. Apa yang kaya hanya itu? Enggak juga kan? Sama dengan musola saya. Sing korban ya wong iku wae, mulet ya. Apa yang lain tidak lebih mampu? Ya mampu. Kenapa tidak? Pertanyaannya kan karena Allah Ta'ala memberikan hidayah. Makanya orang yang belum korban pun dibenci, Pak. Sampai ndongakno iso korban, sampai kompor ya apa carane korban, nggih? Dikompori ku Tuhan. Itulah perlunya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kula enten kanca gurung kaji, sapa ki, Pak? Gurung kaji. Sampeyan kapan kaji kula? Sampeyan ndongakno ae aku. Gak usah ndonga wong dhuwit kali ngele nang BRI. Tabungan biasa nang kaji. Lah apa ndonga, masa didongakno? Muga-muga dilewi. Sampeyan le meneh lho wis kena. Berangkat, Pak, alhamdulillah. Harus dikompori, Pak. Kadang orang itu tidak punya semangat kalau nggak dikompori. Berarti motivasinya dari luar. Coro aki niku wis setengah mati. Kudu napa? Dicas dulu. Ada yang akinya hidup terus, hatinya hidup terus. Gak usah dimotivasi bangi-tangi. Maca Quran, ana amal saleh melo, ana niki melo. Wis gak usah dimotivasi. Enak nek ngoten niku. Hidayahnya sudah memenuhi hatinya. Di antara ciri amalan sampean diterima Allah niku ngeten. Nek jenengan, ya, suatu kali amal wajib jenengan lakukan, tiba-tiba kepingin amal sunnah, tiba-tiba tambah ini, berarti diterima Mas. Ramadan wingi maca Quran, terus sampai saniki cek maca Quran, dipertahankan. Itu indikator menurut para ulama, ya. Seorang ulama itu amal jenengan apa? Diterima Allah. Nek pancen blejet nggih perlu diistighfari sing akeh. Mosok ya napa? Ula tapa dadi napa? Ular itu kalau bertapa sisi hilang dadi napa? Dadi hewan yang cantik tambah gilap nggih. Ula ireng balik ireng. Tapi kalau ulat bulu atau ulat apa, kalau jadi ulat gilani, merusak, tidak ada yang suka. Tapi kalau jadi kupu kayak iklan barang, ya. Misalkan iklan apa, Pak? Pengharum ruangan lah, metu apa? Banyak kupu-kupunya, Mas, ya. Nek mangan ya semulai hati-hati. Dulu makannya ngawur, setelah jadi kupu sari bunga dan terus. Pokoknya mesti enten tandane lah. Haji mabrur ya enten tandane. Pokoknya nek biyen niku ngaji mabrur budale ku cek medhit, saiki wis gak medhit maneh. Nek dhisik aras-arasen jamaah saniki gak aras-arasen. Nggih, bolane enten wong kaji niku budal koyok soleh mulai tambah dadi napa nih? Ya, dadi nganakno dhuwit tambah buanter. Maka
nang pasar diceluk umi, polane senengane umi-umi nggih. Ina'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada yang semacam itu, doakan aja. Jangan dicela-cela. Ya. Boleh jadi orang yang seperti itu suatu saat berubah menjadi lebih baik dari jenengan semua. Dan itu pernah saya jumpai. Nggih. Masih Sunan Kalijogo lah ceritanya lah ngoten sih. Ya. Fudail bin Iyad kan ceritanya juga gitu. Ya, perampok, bajingan, ternyata beliau taubatan nasuha menjadi ulama besar. Fudail itu rampok yang sangat terkenal, Pak. Sebelum dia menjadi seorang muslim yang baik, kalau dia tidur di jalan itu di tengah, gak ada sing wani gugam, saking medeni nih, nggih. Ya. Umar bin Khattab kan sama, nggih. Sebelum masuk Islam menakutkan beliau. Nggak ada yang berani. Kaum muslimin pun nggak ada yang berani. Ketika masuk Islam itu mendatangi Nabi, ngejer kabeh, mati wis. Umar sing teko. Ternyata beliau luluh hatinya, diluluhkan Allah Subhanahu wa taala gara-gara adiknya membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu supaya kamu susah. Jadi Al-Quran diturunkan supaya dengan mudah. Kadang wong niku ngaji malah ngeten ya. Kula gak ada kok. Wis aku gak ngaji apa lho, gak reruh akeh. Ngene gak oleh, ngene gak oleh. Padahal ketika orang itu tahu larangan Allah, ya, dia pasti kalau dilakoni temen perintahnya, tahu hikmah yang besar. Pokoknya agama ini gak dilakoni, gak iso ngrasakno, Pak. Temenan. Nggih, nggih napa mboten? Ana ayat Mas ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Nek sampean mek maca tok gak tau wiridan, ya pancet ae. Kalau menyempatkan diri aku tak zikir, mempraktekannya itu akan hadir ketenangan. Ya, seperti misalkan orang yang tidak pernah cukup ya uangnya itu. Uang niku dikai bayaran 10 juta ya kurang, dikai 20 juta ya gak luweh. Artinya sami mawon nggih. Karena angan-angannya semakin besar. Sampai nang mall nggawa duit ngepres, gak kira mikir akeh-akeh. Tuku sepatu mulih ngono kan ya. Tapi nek duit wae apa ya, karek gesek-gesek tok. Karo apa dituku. Itu kan begitu, banyak angan-angannya. Makanya begitu, untuk seperti itu ya berdoa, kemudian gunakan sebagian harta itu untuk sedekah, insyaallah barokah. Niki nek sing gak ngalami ora ro, Pak. Sing mboten ngalami ngoten iki gak diwak gak ro. Sing iso ngrasakne ku biyen tau duwe akeh, gak tau sedekah, gak mikir ngono, arang-arang sedekah ngenati tapi arang-arang, dan merasakan bagaimana sedekah dikerjakan secara istiqamah. Bisa ngerasakan. Karena agama itu agama praktek. Ya, agama kita itu agama yang memiliki 3 syarat: diucapkan, diyakini, dan diamalkan. Ya, diucapkan, diyakini, diamalkan. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah gak yakin, ya gak diterima padha. Nggih. Yakin mengucapkan la ilaha illallah tapi gak dilakoni, ya padha ae. Sapa pengaran sampean? Insyaallah wong aku la ilaha illallah wiritan sampai ping 1000. Oh hebat teman. Kok gak salat? Padahal Allah menyatakan salat itu zikir yang terbesar. Wala dzikrullahi akbar, itu salat. Zikir yang terbesar. Tapi ngenten wong ngarteni ayat keliru wae. Atau salah. Napa? Aqimus sholata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Aku sering terus ya, gak perlu salat. Kan ada orang gitu ya. Ya napa nang jawab ngoten. Sepenting eling. Ya, sampean niku nek urusan akhirat sepenting eling, nek urusan dunia eling tok lho. Eling mangan rawon, gak usah mangan. Eling aku, eling rawon enak. Ya kok gak apa-apa eling-elingen tok ae tapi urusan dunia dibelani.
Menungso niku anjane termasuk kula nggih jenengan niku kadang-kadang wis seru dalile wis anu itu ya ditutukno nate mboten. Awak pegel mbu alasan buka pokoke pegel nggih. Lalu dengar azan, ngelilir. Iya rek azan. Sik tak tutupno diluk. Nate mboten. Padahal memenuhi panggilan azan ganjarane gopo dewa diluk wis seru. Ngoten niku nek tangi mesti kudu istighfar. Astagfirullah. Salah kula Gusti pun jenengan tangeaken tapi kula napa mapan turu malih. Masih dalu lak ngoten Mas nate Mas tangi jam kalih nggih. Terus ndelok jam. Kedalon semangat. Sik turu sik. Terus tutuk ndi sampean. Tutuk coba. Cawepet nggih. Pokoke turu paling enak niku sampeyan rasa nek pasatan. Padahal wis gak ngantuk ngono. Adzan boleh salayut. Ya. Sampeyan pun nuduh-nuduh setan tok. Setan ya memang tertuduh. Tapi ya kadang awake dhewe ya berperan gitu. Nek ana nafsu gak ditumpaki setan. Nek setan numpaki sampeyan gak ana nafsu ini kan gak masalah. Masih setan. Padha mbek kanca. Ayo, bolos ayo, bolos. Nang ndi? Nang pacet kono lho. Ndak adem-adem. Tapi nek sampean moh kate lapo? Kate lapo? Berkata tidak itu mau apa orang? Tapi sing garai kepengin ro enak kan orang. Wah enak. Ya wis nyacak diluk. Mene dibalen meneh budal dhewe. Padha mek rokokan lho, Pak. Kula kan nate rokokan ya. Sakniki pun leren. Rokokan pertama itu mesti dibandani, Pak, karo arek-arek. Ya, arep Pak. Ngomong lu sih. Pertama ini ngomong lu mesti. Latihan. Sesuk rada enak. Nek wis enak, ndolek dhewe gak? Nggih. Ndolek dhewe. Makane enten kanca kula wingi ngritik wong NU sing tahlilan. Menurut NU, tahlilan niku makruh hukume. Lah enten jeng muktamar NU di Tasikmalaya. Sampeyan padha ae Nur Muhammad rokokan niku haram, sampeyan rokokan. Lah padha ae sing nggih. Padha nglanggar kan, sing situ nglanggar keputusan tahlilan, sing situ nglanggar keputusan rokokan. Padha ae sampeyan asline. Aja ngelokno wong NU sampeyan gak tayo padha ae. Meneng wis. Menang, makanya wong niku nek gak ditelok jidoke dhewe, ngoreksi dhewe kadang suka ngritik orang padahal dhek ya asline padha. Cuma kasusnya beda. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah menjumpai kamu dalam keadaan ya sesat. Ini ada yang enggak terima Pak, dhallan diartikan sesat. Mosok Nabi Muhammad sesat. Memang sebelum dapat hidayah itu memang semua orang dhallan. Fahada, lalu dia memberikan petunjuk. Ya. Atau kalau diartikan, kalau di sini terjemahnya kekurangan Ustaz. Dhallan itu. Iya. Ya. Bingung bisa Pak. Kalau kekurang kayaknya kejauhan. Dhallan diartikan bingung. Orang bingung itu kan akhirnya dampaknya ketersesat, gitu. Cuma nek diterjemah tersesat ana sing komplain, mosok Nabi sesat, nggih. Maka dalam keadaan bingung, kemudian Allah apa? Memberi hidayah. Kalau yang di sini terjemahnya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Oh, ada dia dengan kecukupan. Saya tidak tahu itu. Diambil dari bahasa apa? Karena dhalla yadhidu dhalan itu artinya bingung atau tersesat. Kalau hadayah di hidayah. Ya, kalau kecukupan itu yang saya ketahui dari kafayakfi, ya, mencukupi. Allahul kafi itu kan ada ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Orang-orang pujian itu Pak. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang mencukupi. Engkaulah Tuhan yang mencukupi segalanya. Itu al-kaf. Wallahu a'lam ya. Coba dicek lagi di kamus. Barangkali memang ada makna seperti itu. Ya. Karena memang satu bahasa, satu kata bisa bermakna bermacam-macam. Ya. Yang berkecukupan itu Pak, ayat 8 itu Pak. Jangan banting keliru maca. Iya. Iya, bingung ya. Kalau tepatnya diartikan bingung. Ya.
Orang yang belum mendapatkan petunjuk Allah, hidupnya dalam kebingungan. Baru yang 8, wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka dia menjumpai engkau dalam keadaan kekurangan, maka Allah cukupkan kamu dengan mendapatkan ghanimah perang. Dan Nabi memang sangat berkecukupan ketika hidup bersama Khadijah, ya, sangat berkecukupan. Nabi itu tahu sugih pol, tahu gak enak pol, ya. Semua kehidupan pernah dilakukan oleh Nabi. Menjadi penggembala kambing pernah, ya, menjadi pemimpin pasukan pernah, ya, menjadi istilahnya saudagar, utusan saudagar pernah, ya, yang jalankan, ya, ya, jasa untuk mengembangkan. Menjadi juragan juga pernah, jadi kepala negara juga pernah, ya, jadi jenderal perang juga pernah. Semuanya pernah dilakukan Nabi yang baik-baik itu. Mulai dari yang menurut orang itu kurang terhormat lah, nambal bajunya sendiri pernah, nambal sepatunya sendiri juga pernah. Dan Nabi ketika sudah memasuki usia senja itu, beliau ingin dimatikan dalam keadaan miskin oleh Allah Ta'ala. Sampai Aisyah tanya, ya, di Targhib wa Tarhib, kenapa ya Rasulullah engkau minta miskin? Beliau menjawab, karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang-orang kaya yang sama-sama mutakinnya. Koreksiannya wake, Pak. Nek wong korupsi gak dikoreksi, jalno ngene lha apa dikoreksinya? Kan barang haram langsung. Apa mana dikoreksi? Didamel kaji yo gak iso. Diga nyantun yatim yo gak isa. Sesuatu yang haram ya haram, gak kena diapa-apaan. Sama dengan kotoran. Kotoran itu ya digunakan apa-apa ya tetap kotoran, ya. Masih saja mencampur cat ya tetap nggak bisa. Makanya kadang-kadang ada orang yang menganggap enteng dosa-dosa nyolong ini. Padahal di zaman Nabi ada seorang pejuang Islam yang nyolong apa? Seberapa namanya hati? Selendang. Iya, selendang. Selendang. Lalu ada orang, ya Rasulullah bagaimana kalau tali sandal? Tali sandal masuk jari Nabi. Bualek no kabeh. Anggapannya tali sandal, ya. Makanya Mbak Yuni Najib kan pernah nulis Selilit Sang Kiai ini loh. Ini kalau waca ternyata apa sih? Enten kiai kondangan, tahlilan, terus mantan-mantan, mari mangan selilitan, akhirnya nyoklek pagere tanggane sing digawe pager niku lho. Selilit nek ana selilit nyoklek ceklik. Digawe napa? Ngetokno selilit nang untune. Ngene dihisab Gusti Allah jare Rayu Najib. Apa maneh sing celilitan kayu gelondongan Kalimantan? Apa namanya sing keleleken aspal? Ngoten arahe ternyata nembaknya ke sana gitu. Antene dosa nyolong niku masyaallah bahaya banget. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dengan alasan nyeper. Sampeyan ora definisi nyeper sih. Nyeperan niku ngeten lho, sampeyan kerja dadi PNS engko sore dodol niku nyeper jenenge. Nek di sela-sela tanda tangan sampai njaluk niku merampok. Merampok dengan gaya sangat halus. Polane sering terjadi loh Pak, ngoten. Gak ditandatangani. Balik-balik permohonan melewat saja. Teman saya pernah ngalami sendiri cerita kula. Aku Mas pengin tak lengkapi berkas. Penambangan pasir kalau nggak salah dia cerita. Akhirnya napa? Diajakno balik mana? Sesuai lah pegawai apa? Apa Mas sampean balik ini lho. Iki lho gak ditandatangani. Saya tak delok. Ono sing kurang. Apa amplope gak ono. Walah rong ngono ket wingi-wingi tak kae nek jawab ngono nggih. Akhire dikai langsung asis. Iyalah entek waktuku gawe. Ya, banyak seperti itu Pak, Bu. Banyak. Nek wiritan ya suwe. Nek salat ya temen. Tapi rezekinya tidak hati-hati. Tapi dikon mangan babi, omong temen. Ayo pangan babi, mau haram. Al-Qur'an haram. Lah nek nyolong. Rodok.
Wong iki ceperan. Kan begitu, banyak orang yang salah begitu kan. Jadi dia mengerti halal haram itu hanya zatnya, bukan bagaimana cara memperoleh rezeki. Orang yang takut itu takut menerima sesuatu yang bukan haknya. Nerimo loh, gak gelem. Berat Pak dadi pejabat niku nggih. Mau temane nang Indonesia tambah apa pol niku. Ancik-ancik ri niku nggih. Nek kenceng digolengno, nek bengkong KPK ngancam. Apa maneh pemilu entek? Wakeh. Rakyate ya padha ae. Rakyate kaya yo pemimpin dikai dhuwit arep ngono lho. Makanya saya kadang lihat orang sekarang iki artis drama temen urip. Nyanyiane sandiwara betul. Kadang kan demo ditatekno pejabat sing demo luwih parah timbang sing demo. Enten mboten? Terjadi kan? Nah itu. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya. Adapun anak yatim, terhadap anak yatim maka jangan engkau hadik dia. Ya. Ini ada tafsir ini, maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang dengan memakan hartanya. Ya, wala taqulu amwalal yatama zulman, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim secara zalim. Di Al-Baqarah itu diperintahkan jenengan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Al-Baqarah 220. Ya, surat An-Nisa itu adalah perintah untuk memperbaiki dengan anak yatim. Ya, di surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asiran, dan mereka memberikan makanan yang disukai. Jadi nek ngekei wong niku panganan sing disenengi, sampe catet. Duduk panganan karene 2 dina. Gak pate Arab terus disodakono mesti ikhlas Mas, wis gak wis. Wong timbang ngepek kulkas, nggih. Padha mek ngekei pakaian layak pakai, dadi pakaian gombal. Padha mek ekspor gombal kan lumayan ya. Yang disukai. Bahkan yang paling disukai itu diajarkan oleh Al-Quran. Surat Al-Imran 93 ya. Sing paling disenengi napa? Sampeyan duit teng dompet paling disenengi duit napa? Abang ngene iku nek iso tau ngetokno niku berarti wis ngamalno ayat niku. Nek ngekeki mobil gak iso jian. Nek Abu Mahdhurah kan ngomong ngeten, ya Rasulullah, Allah menurunkan firman Allah Ali Imran 93. Saya punya kebun yang sangat luas dan bagus, Bayruha. Saya sedekahkan untuk engkau, untuk agamamu. Jadi Nabi, wis bageno nang dulur-dulurmu. Kepada siapa saya bageno nang dulurmu? Sing gak duwe lho gak ono sik. Ngoten. Nek kula ngitering saged bu ngamal ngoten. Di sepeda motor telu sing paling apik digakno wong yo Kak. Nggak bisa, belum bisa. Paling saya bisa itu makanan, pakaian, ya itu sudah bisa. Ya misalkan apa sing sampean sowenengi dikirim nang orang tua, ya kan? Terus apa pakaian yang paling pantas? Nek pakaian gak pantas dikekno ya ono ganjarane masih anyar, tapi nilainya pasti levelnya di bawah yang jenengan. Makanya ada dulu ya, saya diceritain teman waktu kuliah itu kudu ngewapik dijokno koncone meneh dibungkus dikekno. Polane ngamalno ayat niku hebat iku rek. Niku perlu dipek mantu tapi wis nek ngoten nggih. Kaya nak Umar bin Khattab laknate nggih mirengaken arek wedok wong tuane susune campuran banyu nek didol. Jangan ibuku, kita biar untung banyak, jangan, itu melanggar, khianat. Wis salah nganu to. Umar krungu arek wedok meneh dilamar dadi mantu. Karena jujurnya. Ya. Saniki kenale nang medsos ya. Adek fotone difilter. Nggih Mas nggih. Ayo foto sakniki. Fotone lho nggih. Ayo sok ngajeng ngono. Putih barang ketemuan. La haula wala quwata illa penipuan itu. Jadi sampeyan wis ditipu awal ngono jadi terusno. Saya aku kepingin foto sampean. Nek ancane jujur dikirim hasil ini.
Iki lho aku asline. Mboten difilter nggih. Wayu kula ndelok foto filter wae, Pak. Koyo bintang film Korea kabeh ngene rek. Nah, makanya kalau saya ada teman saya, ayo Mas Rabi kula terno. Ndelok arek wedok. Dadake dhek nggawa teriose jeragane. Wah, keliru iki carane. Tapi kersane wis gelem tagak durung mesti kan ya. Tapi salah dia karena dia memperkenalkan diri sebagai orang yang punya. Ya kenal nopo noe, nek duwe GL ya digawe GL, Grand ya digawe. Nanti betul-betul senang. Makanya nek rabi nih Mas sinten rabi. Kudu siap melarat, nek siap sugih kabeh wong siap. Sampeyan siap melarat be aku. Gua gak siap mundur ae. Enten sing gak wani tidak pikir, aku kok dikon salat tahajud kok enten arek wedok ngono. Kelem oleh Ustaz, mboten Pak kula kan dikon tahajud kon wiritan wis gak batas. Kon dikon apik lho. Gak gelem nggih. Ya, kemudian dilarang makan harta anak yatim secara zalim itu ngeten, Pak. Kalau orang itu miskin, ya, orang itu miskin, lalu merawat anak yatim. Hartanya ada, lalu dikembangkan. Kemudian dari hasilnya itu mereka makan berdua, berbagi, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu orang kaya yang sudah kaya jangan sekali-kali menyentuh harta anak yatim. Kayak di panti asuhan tuh Pak, di panti asuhan saya misalkan. Itu kadang kita juga makan pemberian orang untuk anak yatim. Kenapa? Wong arek yatim dikai kolok sak panci blerik ya Pak. Sing ngentekno sapa? Biasanya kalau ibu saya dulu kan Ramadan kan banyak orang satu kok. Sisanya itu dikasihkan masjid-masjid untuk darus, Pak. Gak ngatasi arek-arek punan. Kadang-kadang kambingnya juga gak ngatasi, nghabiskan karena banyak orang menyumbang. Niku ya diuncal nang masjid kono, ndak apa-apa. Karena kalau sudah diserahkan itu akadnya sudah hak orang yang menerima. Ngerti nggih? Ya. Tapi tetap fisabilillah, jangan dimiliki secara perorangan. Barang wakaf dipek dhewe masalah. Kan terserah sing diwakofi. Yo gak ngono maksudnya ku. Orang wakaf itu mesti untuk fisabilillah, bukan untuk bangun rumahnya. Makanya kalau ada panitia korban terus rada nakal itu, saya bilang, iki wong korban itu kayak wong miskin, gak kayak panitia. Karena ada yang nakal, Pak. Srit lebu kersak. Iki apa-apaan iki. Tapi yo gak mencret tuh mangan ngoten. Padahal jelas belum boleh karena belum dibagi. Gusti Allah ini mboten terus langsung ngoten. Nek ngoten lah kan wong elek nggih. Ya, misalnya nyolong pencet, ngurus ya gak situ nyolong nih. Ya. Tapi kadang-kala ada yang juga diingatkan begitu. Tapi tidak selalu begitu. Bahkan kata sing sukses. Maka nenek anak wong ngomong ngeten sesuai dengan amal dan perbuatannya. Ngomongku salah, kawan. Gak cocok mbek Quran. Quran iku wasi mong dolim iki sugih. Nek duit sesuai dengan amal perbuatannya. Kok gak ngomong pas salat nggih? Nah, gitu. Seakan-akan nikmat itu hanya nikmat itu banyak. Jenengan bisa duduk lama untuk membaca zikir, baca Quran. Nikmat besar, enggak semua orang bisa nglakoni. Betul nggih? Ya. Sekak itu sok suwe sekak padahal nguasno kayu ngene. Iya Mas ya. Domino ya sok semangat bendol-bendol tok. Nek banting sampai muni cetak ngono. Nate mireng semrap. Nggih, nek banting dos semangat tinggi. Nek ngaji blewar wis, yakin sak jam wis. Napa, Pak? Nggih, sampe tinggal Quran enten jawaban nggih. Wa ammasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta maka jangan kamu hardik. Ya, karena kefakirannya. Orang minta itu ada yang minta betul karena fikir, ada yang minta untuk mencari kekayaan. Tapi kalau jika dia minta tetap jangan beri. Kalau nggak mau beri, kalau masih gagah sehat,
Jangan berkata yang baik. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu lebih baik di sisi Allah daripada sedekah yang diikuti caci maki. Ngene ngene lho sedekah. Misale wong kuwi didukur. Jaluk sampean. Sampe kuwi didukur. Sehat gak kan jaluk. Dikek mek 2000 mangkel wong. Nek dikek 100.000 paling gak pate mangkel. Ya. Kalau tidak bisa bilang aja pangapunten atau didadai, nek mobil didadai. Kalau mau mboten maringi kan, teng Mojosari, anten tiyang numpakan kok Spiderman. Kok diukur ngoten nggih, pakan ngoten niku, njaluk. Wah gak pantes sih, mboten kula gawe. Ada nggih jagane sing gawe gak ono nggih. Mboten kula dolek-dolek nang dompet ngoten. Karena saya menurut pandangan saya nggak pantas. Orang ini kalau diberi terus, minta terus. Wong awake iku kula kalah gede nemen Pak. Ini persis Superman atau manusia super pokoknya. Bukan, kalau silver kan dicat melas ngoten nggih. Dicat silver terus ngono. Niku mboten, koyo super apa Spiderman itu. Cuma bukan Spiderman. Ya kostumnya gitu, lengkap. Kewakah ngoten tiyang. Kalau mantu dugi pacen niku ngeterno arek-arek renang. Cek ketemu mana? Wah, daukur gede dukur. Pantasnya itu dari Propam atau Provos Angkatan Laut. Pantas wes potongan. Tapi kalau dia meminta dengan menyebut asma Allah harus dikasih Pak. Dalam hadis. Demi Allah saya minta engkau. Kudu dikai untuk memuliakan asma Allah. Ngoten nggih. Tapi gak tumun wong mriki jauh pakai demi Allah. Nek solawatan kula semerap. Ya, solawatan teng Turian niku. Nggih, tiyang nek mlaku miring-miring ngeten nggih. Miring-miring rada dingklang-dingklang terus diundang sekolah kula njupuk zakat. Cek gak ngeten. Jare kula sing jauh biasa ya semono ngae lah wis, Pak. Ancene dhek kerja nggih. Nek gak macak melas lah Kak. Ya, banyak Pak. Jenengan bisa lihat YouTube lah. Sekalipun begitu jenengan tahu ya wis nek gak kersa maringi mboten napa. Tapi ucapkanlah ucapan yang baik. Jangan menyakiti hatinya. Wis ngoten mawon kuncine. Wis gak ngekai nyelatu. Wes wong yang mangkel nemen teman. Ngekai ya dicelatu cek mangkel ya apa mana? Wa amma bi nikmati rabbika faqatis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu ya berupa apapun ya, pangkat dan lain sebagainya, fahadis, maka hendaklah kamu ceritakan nikmatnya Gusti Allah ini gak oleh ditutup-tutupi. Nggih. Nek bayarane mundak ditakoni kancane ya pecah, alhamdulillah mundak. Biasanya mboten nek mudun cerita. Tapi nek mundak menengae tapi ditambahi. Mundak sih tapi dupidik. Jadi Imam Ahmad di dalam satu riwayat itu kalau beli baju diceritakan, alhamdulillah saya bisa beli. Atau fakhatis bisa dimanakan menceritakan nikmat itu membagi nikmat pada orang lain. Masuk menceritakan nikmat, gak perlu diceritakan oleh lisan tapi diceritakan melalui tindakan, ya. Berarti dapat nikmat. Ya kadang wong Jawa niku nggih bancaan senengane. Ya. Cuma kadang-kadang nek kula pirsani bancane ana sing pas, ana sing gak pas. Kalau contohaken nggih. Misalkan dia sepeda pancal, bancaane enggak sepiro, ya pas tuku sepeda pancal. Tuku Fortuner, bancaane jajan pasar, gak pas belas, gak pas. Ya Mas ya. Mosok tuku Fortuner utawa Pajero regane ratusan juta mendekati 1M. Dadi bancane jajan padha wong panen pirang-pirang ton lho. Mek ngetokno sak unduk ngene. Niku diitung niku wonten nisabe. Alhamdulillah kita belajar. Orangnya semacam itu perlu sampaikan pun dilolokno. Kadang gak eru aja nih. Dianggap itu sudah cukup dan itu sudah banyak. Gitu cak ngomong mau secak. Ngomong ini gak perlu serius-serius. Mau secak sampean tuku motor 800 juta. Bancaan sampean piro? Ya untuk 300. Si pirang persen? Saya dihitung ayo. Matematika ya. Iya yo 0,0, kan berarti dengan pajaknya saja jauh Pak. Ya. Pajak pembelian Pak.
Kalau nek delok negara niku enak negara. Tengok-tengok gak lapo-lapo lho duwe uwak. Sampeyan tuku nang Indomaret sampe delok pajeke. Nek nggih, mangan. Pajak, tuku sepeda motor. Pajak. Gak lapo-lapo lho tengok-tengok lho. Ngono iki mlarat. Diutang wae. Terus dalannya bolong-bolong. Kula kadang-kadang gregeten nate gak bayar pajak Pak omah. Kawur yang numpuk bayar mana kian? Wis gak iso menang cirik, kalah menang nyirik pokoknya. Ayo sampean gak gelem bayar sepeda motor ya gak apa-apa. Engko nek ana cegatan kena tilang. Engko marang ngono akeh. Engko nek 2 kali plat gak sampean bayar dianggap curian, potong. Wis menang, makanya pemerintah harus baik supaya enggak seperti itu. Nggih kula ikhlas-ikhlas mawon sih nek bayar pajak asli ini. Cuma nek krungu terus dikorupsi mau mangkel, Pak. Padahal nggih napa ten? Wis bayar dibelani ngene-ngene. Oleh korupsi gak ukur-ukuran nule wakeh pisan. Memang sih itu urusan dia dengan Allah, tapi sebagai orang yang punya kewajiban membayar pajak kan kecewa berat. Kecewa kan apa yang kita berikan pada negara ternyata hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak benar. Ya, saya kira ini. Jadi surat ini jadi diperintahkan kita untuk fahatis ala nikmat, tahatus ala nikmat, menampakkan nikmat. Jadi kalau jenengan kaya ya nggak usah berpenampilan miskin, Pak nggih. Wis biasa-biasa kayak wong sugih. Sing penting kena ana tarian paling akeh, ngaten lho nggih. Ya, saya punya jamaah begitu, Pak. Soke nemen ya. Ya, itu kalau saya lihat beliau menyumbang itu 10, 20. Kanca kula umroh disangoni 10, Pak. Cerita kula umroh disangoni 10 juta. Kalau nyumbang masjid itu 10, 20. Beliaunya itu ceritanya enggak lulus SD. Tapi jadi usahawan yang sangat sukses. Makanya sekolah itu kadang-kadang melip-melip niatin dalam nyambut gawe kalau penggawean kawat ini luar biasa. Makanya bismillah, Allah yang akan mengatur semuanya. Saya kira ini ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.